Seberapa luas alam semesta yang kita ketahui? Selamat datang di kelas Insight. Bayangkan ini, kamu berdiri di bawah langit malam. Terlihat tenang, terlihat kecil. Padahal, yang kamu lihat adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Seberapa luas alam semesta yang kita ketahui? Jawabannya mungkin akan membuatmu merasa sangat kecil, atau justru sangat kagum. Mari kita mulai dari yang dekat, bumi, tempat kita tinggal. Diameter sekitar 12.000 km. Terasa besar, tapi sebenarnya ini hanya titik kecil. Sekarang kita naik sedikit ke bulan. Jaraknya sekitar 384.000 km. Cahaya saja butuh lebih dari 1 detik untuk sampai ke sana. Dan itu baru tetangga terdekat. Lanjut ke matahari. Jaraknya sekitar 150 juta kilometer. Cahaya butuh 8 menit untuk tiba di bumi. Artinya, saat kamu melihat matahari, kamu melihat masa lalu 8 menit yang lalu. Dan matahari bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia hanya satu dari miliaran bintang. Sekarang kita masuk ke skala yang lebih besar. Tata Surya, tempat semua planet mengelilingi matahari. Planet terjauh, Neptunus, berjarak sekitar 4,5 miliar kilometer dari matahari. Tapi itu belum batasnya. Masih ada sabuk Kuiper. Dan lebih jauh lagi, awan Oort. Awan Oort adalah batas luar tata surya. Diperkirakan mencapai 100.000 satuan astronomi, atau sekitar 1,5 tahun cahaya. Tahun cahaya. Satuan jarak, bukan waktu. Artinya, jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun, sekitar 9,4 triliun kilometer. Bayangkan itu. 1 tahun cahaya saja sudah sangat jauh, dan tata surya, kita bisa mencapai lebih dari 1 tahun cahaya. Sekarang kita keluar dari tata surya, menuju bintang terdekat, Proxima Centauri. Jaraknya sekitar 4,2 tahun cahaya. Artinya, cahaya yang kamu lihat dari sana hari ini, berangkat lebih dari 4 tahun yang lalu. Dan itu baru bintang terdekat. Sekarang kita naik level lagi. Masuk ke galaksi kita, Bima Sakti. Bima Sakti berisi sekitar 100-400 miliar bintang, dan matahari hanyalah satu di antaranya. Diameter Bima Sakti sekitar 100.000 tahun cahaya. Artinya, cahaya butuh 100.000 tahun untuk menyeberang dari satu sisi ke sisi lain. Kamu ada di sini, di pinggiran galaksi, bukan di pusat, bukan di tempat istimewa. Sekarang, pikirkan ini. Jika kamu mencoba berjalan mengelilingi galaksi dengan kecepatan cahaya, butuh 200.000 tahun untuk kembali ke titik awal. Dan itu hanya satu galaksi. Di luar sana, ada miliaran galaksi lain. Mari kita lihat. Tetangga terdekat, galaksi Andromeda, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Artinya, cahaya yang kita lihat hari ini berangkat saat manusia belum ada, dan Andromeda sedang bergerak mendekat. Suatu hari nanti, dalam miliaran tahun, ia akan bertabrakan dengan Bima Sakti. Sekarang kita masuk ke skala yang lebih besar lagi, gugus galaksi. Galaksi tidak berdiri sendiri. Mereka berkumpul, membentuk kelompok. Bima Sakti adalah bagian dari grup lokal yang berisi lebih dari 50 galaksi. Dan grup lokal ini adalah bagian kecil dari struktur yang lebih besar. Supercluster. Supercluster kita disebut Laniakea, artinya langit yang luas, dan memang luas. Diameter Laniakea sekitar 520 juta tahun cahaya. Tapi bahkan itu belum semuanya. Jika kita melihat lebih jauh, kita akan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Jaringan kosmik. Alam semesta tidak tersebar secara acak. Ia membentuk pola, seperti jaring raksasa, dengan galaksi berkumpul di sepanjang filamen. Dan di antara mereka, ada ruang kosong yang sangat luas. Hampir tidak ada apa-apa. Sekarang, kita sampai pada batas pengamatan kita. Observable Universe, alam semesta yang bisa kita lihat. Diameter Observable Universe, sekitar 93 miliar tahun cahaya. Tunggu. Bukankah alam semesta berumur 13,8 miliar tahun? Kenapa bisa 93 miliar? Karena alam semesta mengembang. Ruang itu sendiri meregang, sehingga objek yang jauh menjadi semakin jauh. Jadi, yang kita lihat hari ini adalah cahaya yang sudah menempuh perjalanan sangat panjang, sambil ruang di antaranya terus membesar.
Dan ini yang lebih gila, itu hanya yang bisa kita lihat. Di luar itu, masih ada bagian alam semesta yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita lihat, tidak akan pernah kita lihat, karena cahaya dari sana tidak pernah sampai ke kita. Jadi, pertanyaannya, seberapa luas alam semesta yang kita ketahui? Jawabannya, sangat luas. Hampir tidak bisa dibayangkan. Dan yang lebih mengejutkan, kita baru mengetahui sebagian kecilnya. Manusia, dengan segala teknologi, baru bisa mengintip sedikit dari keseluruhan. Kita seperti berdiri di pantai, melihat lautan tanpa batas, dan hanya menyentuh air di tepinya. Setiap teleskop baru, setiap penemuan baru, membuka lebih banyak misteri. Semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa kita belum tahu banyak. Dan mungkin, itulah yang membuat alam semesta begitu menarik. Ia tidak hanya luas, ia juga penuh pertanyaan. Apakah kita sendirian? Apa yang ada di luar batas pengamatan? Apakah alam semesta benar-benar tak terbatas? Satu hal yang pasti, kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang sangat besar. Dan di tengah luasnya alam semesta, kita masih bisa bertanya, masih bisa mencari, masih bisa belajar. Itulah kekuatan manusia. Jika kamu merasa kecil, itu wajar. Karena kita memang kecil, tapi di saat yang sama, kita adalah makhluk yang bisa memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Dan itu luar biasa. Jadi, lain kali kamu melihat langit malam, ingat ini. Setiap titik cahaya adalah dunia. Setiap dunia adalah cerita. Dan setiap cerita adalah bagian dari alam semesta yang tak berujung. Jika kamu suka konten seperti ini, terima kasih sudah menonton. Dukung Kelas Insight dengan klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di insight berikutnya.